Salam Kredensial. Sahabat Kredensial, hari ini kita berjumpa lagi dalam bincang-bincang istimewa dengan seorang suster dari Indonesia, Suster Juliana dari Tarekat Putri-Putri Maria di Bukit Kalvari. Suster Juliana ini aslinya dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pematang Siantar di Indonesia sana, dan baru saja pulang dari tugas di Yerusalem. Tugasnya di Yerusalem selama 5 tahun tugas di Yerusalem, dan ini baru kembali ke Roma lagi untuk menunggu penugasan selanjutnya. Nah, kita ingin tahu bagaimana Suster Juliana ini selama 5 tahun tugas di Yerusalem, ya, di daerah Timur Tengah ini yang sekarang lagi tidak aman, ya. Apakah dia pertama kali dulu waktu ditugaskan di Yerusalem, bagaimana perasaan dia? Dan sekarang setelah 5 tahun kembali, 5 tahun kemudian meninggalkan Yerusalem, tentu lega atau gimana, ya. Kita ingin tahu cerita kecil-kecil tentang pengalaman Suster Juliana di Yerusalem. Apa kabar, Suster? Baik, Pak. Baik, sehat? Sehat. Ya, baru datang Yerusalem, ya? Ya, 2 hari yang lalu. 2 hari lalu dari Yerusalem. Jadi Suster Juliana dari Putri-Putri Maria di Bukit Kalvari. Di Bukit Kalvari. Ya. Benar kan? Asli dari Pematang Siantar? Ya. Ya. Sejak kapan di rumah? Sejak kapan di rumah meninggalkan Pematang Siantar kapan? Oh, sebenarnya sudah sejak 2003 saya sudah tinggalkan tempat asal 2003 saya. Tidak langsung ke sini kan? Tidak langsung. Di mana dulu waktu itu? Sempat di Filipina, baru ke Roma 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu di Filipina apa? Studi formasi. Formasinya di sana, oke. Jadi ke Roma, kemudian tugaskan ke Yerusalem. Ya. Oh, terus senang. kembali ke Yerusalem, ke Roma. Ya, saya senang, Pak, karena tugas di Yerusalem itu sebuah privilege, ya. Oh, istimewa, ya. Keistimewaan, karena seluruh umat Kristiani pasti punya cita-cita ingin ke Yerusalem, ke Tanah Suci, untuk melihat, menyaksikan sendiri tempat di mana Yesus pernah lahir, hidup, wafat, dan akhirnya bangkit. Ketika pertama kali dulu ditugaskan di Yerusalem, nggak ada perasaan takut gitu? Takut untuk keamanan, puji Tuhan nggak ada, ya. Nggak ada. Karena tahu tugasnya di mana gitu. Oke. Gitu. Tugasnya di mana gitu, ya? Ya, tugasnya di tempat yang paling aman menurut saya. Oke. Tapi apakah benar paling aman? Ya, saya rasa iya, karena tugasnya kan di Kedutaan Vatikan, pasti harus aman, ya. Oh, Kedutaan Vatikan di Yerusalem. Jadi suster ini ditugaskan oleh kongregasi untuk tugas di Kedutaan Vatikan untuk di sekretariat di Israel. Ya. Ya, jadi di sana, ya. Oh ya, aman ya di kedutaan, ya. Apa sekretariat? Iya. Jadi senang waktu itu ditugasin. Senang sekali? Senang, emosinya bercampur aduk, ya, Pak. Kayak nano-nano gitu. Begitu, senang. Karena ya. Kita lihatnya dari TV, terus belum tentu yang kita lihat dari media sesuai dengan yang nyata, ya. Begitu. Tapi kan lihat dari itu waktu itu 5 tahun yang lalu kan juga udah ada perang-perangan. Iya, dan sepertinya Tanah Suci itu sejak sebelum Yesus lahir juga udah seperti itu, ya. Jadi nggak ada perasaan takut? Takut ya, biasa, ya. Biasa. Takut itu muncul karena kita orang Indonesia nggak punya relasi diplomasi, ya, dengan negara kita masuk di situ, jadi agak lebih ketat pemeriksaannya begitu. Oke. Bawa paspor Indonesia ke sana, meskipun tugas untuk Kedutaan Vatikan. Iya, akhirnya setelah itu ada pakai yang dari Vatikan juga gitu. Oh, dan masuknya pakai paspor Indonesia? Iya. Oh, pakai paspor Indonesia. Oke. Agak ribet maksudnya sebagai orang Indonesia? Saya tidak tahu pengalaman saya karena didampingi sama diplomat Vatikan, jadi lebih mudah, ya. Oke. Ya. Jadi tugasnya apa, Suster, di kantor sebagai personal asistennya Bapak Nunsius. Personal asisten. Oh, asisten pribadi, ya. Oh, jadi kembali ketika di Yerusalem itu kan tugasnya di Kedutaan Vatikan untuk Israel, ya kan? Ya, dan juga untuk Palestina. Dan juga untuk Palestina juga. Ya. Oh, ngerangkap itu. Ya, Bapak Nunsiusnya ngerangkap. Bahkan dulu juga bersama Siprus. Tapi
2 tahun belakangan dipisah gitu. Jadi kalau yang dengan Palestina di situ juga, Iya. dubesnya sama itu. Iya, dubesnya satu. Tidak di Ramallah ya, di situ ya? Tidak. Itu, Cuma kadang ke Ramallah gitu. Iya, ada urusan Ketemu pejabat mereka, pergi ke Ramallah. Iya. Jadi suster ke Ramallah juga. Kalau saya sih lebih sering di kantor ya, yang ngurus semuanya, terus Bapak Dubesnya yang pergi. Tapi pernah ke Ramallah? Pernah. Nah, kan di tepi barat kan? Ya. Jadi. Lewatin checkpoint. Tapi kalau Biarawati juga sama aja. Pak, di sana itu nggak ada yang namanya mau diplomat, mau tetap diperiksa juga gitu. Oh gitu ya. Ya. Gimana pemeriksaannya gimana? Ketat ya? Nggak juga. Kalau udah diplomat sih cuman tunjukin sudah gitu. Tapi yang untuk awam lebih. Kalau Biarawati? Yang penting semuanya, yang penting diperiksa semuanya jelas, tidak ilegal, boleh gitu. Oke, ya. Ngomong suster, kalau selama 5 tahun di sana, itu kapan situasi menurut suster di Yerusalem yang paling membahayakan gitu? Yang membahayakan sebenarnya akhir-akhir ini mungkin lebih membahayakan ya. Iya. Atau bahkan menurut saya setelah COVID itu ada 11 hari ya. Setelah COVID? Setelah COVID 2021 ada 11 hari gencatan senjata ya dari Gaza ke Israel ya gitu. Jadi 11 hari itu bahkan sampai ke kita kan lokasinya posisinya itu di Yerusalem Timur, ya daerah teritorial occupied ya gitu. Jadi sampai ke situ juga bahkan masyarakat setempat demonstrasi, buat keributan sana sini dan itu bahkan juga malam pada umumnya. Gitu. Menurut saya itu yang paling membahayakan karena terjadi di tetangga rumah kami, tetangga residen gitu. Kalau yang sekarang ini bahaya, tapi mungkin karena setelah 3 kali dapat kiriman rudal sampai ke Yerusalem Timur. Yang kemarin itu. Iya, kita sampai terakhir itu 1 jam di bawah tanah ya. Kita punya ruang bawah tanah untuk kalau saja terjadi sesuatu ya. Di komplek kedutaan ya. Kedutaan kita di situ 1 jaman lebih sampai menunggu karena kita punya aplikasi ya Pak ya. Kita dikasih kabar 10 menit sebelumnya bahwa harus pergi ke bunker gitu untuk mengamankan diri gitu. Baru setelah selesai semuanya boleh keluar lagi, kita dapat notifikasi gitu dari aplikasi. Itu bom yang mana? Kiriman rudal yang mana? Yang Gaza atau yang Iran? Yang dari Iran. Yang dari Iran itu. Memang seru ya? Seru sekali, kayak mana ya namanya, itu tadi kembali ke teknologi Israel ya yang mampu intercept rudal-rudal itu ya sampai kayak petasan ya, kayak kembang api gitu. Dan suaranya yang lebih. Yang makanya kita disuruh mengamankan diri ke bawah tanah itu karena walaupun bisa diintercept di atas itu kadang ada persihannya yang jatuh dan itu kadang bisa membahayakan begitu. Jadi waktu itu memang kiriman banyak itu seru ya? Iya, tapi yang menarik kita dapat notifikasi ya. Dapat notifikasi? Jadi, gimana ceritanya itu? Ada aplikasinya kan Pak. Jadi kita tuh di aplikasi ada prosedurnya apa yang harus dilakukan. Misalnya ketika dalam bus, di jalan, di area terbuka. Apa yang harus dilakukan? Iya, dan itu udah tersistem ya tempat-tempat di mana bisa mengamankan diri gitu. Kalau nggak salah di halte-halte juga ada. Iya, di halte itu di bawah ada. Dan bisa. Bukan notifikasi itu memberikan nanti jam sekian akan ada ini gitu. Bukan? Iya, dan pada umumnya kan nggak tahu ya, aneh juga orang mengirim rudal itu kok ngasih tahu gitu ya. Bukan yang ngirim. yang diterima yang tahu. Yang mengirim ngasih tahu dan yang menerima juga jadi tahu kan gitu loh. Aneh juga sih menurut saya. Memang yang ngirim ngasih tahu. Ya, sebelum yang terakhir, yang kedua sebelum terakhir itu dikasih tahu bahwa akan mengirim rudal yang kecepatannya itu sekitar 6-8 jam. Jadi kita perkirakan jam 2 malam sampai dan itu benar gitu. Jadi saya rasa itu kayak permainan anak-anak ya. Jadi dikasih tahu akan ada rudal dan mereka siap-siap jadinya. Tapi biasanya nggak dikasih tahu, tapi 10 menit ketika
Iron Dome-nya diaktifkan kan tahu ada sesuatu yang datang ya. Jadi kita dikabari dari aplikasi. Oh, jadi dikasih tahu Iron Dome Iron Dome-nya diaktifkan, maka berarti karena saya rasa tahun belakangan ini Iron Dome itu selalu aktif ya. Jadi tahu apa benda asing yang akan datang gitu. Nah, itu semua dinotifikasi. Iya. Saat itu juga harus masuk ke bunker. Notifikasi itu termasuk ketika kita mengaktifkan di mana kita tinggal. Misalnya yang di Yerusalem Timur atau di Tel Aviv gitu. Itu dapat notifikasi. Gitu. Jadi setelah nerima itu terus buru-buru masuk ke? Ya, biasanya kita dikasih waktu 10 menit. Oh, 10 menit ya untuk pergi ngamanin diri. Gitu. Menarik ya sebenarnya menurut saya. Awalnya sih ada kesel, ada gimana, tapi kita berusaha beradaptasi lah ya. Kesel gimana, Sir? Kesel ya ampun, kenapa sih gitu loh kok kayak balas-balasan gitu. Oh gitu ya, kenapa perang ya? Ya. Gigi ganti gigi itu masih berlaku di situ. Mata ganti mata ya? Ya. Oh masih gitu ya. Jadi nanti pas selesai notifikasi lagi keluar gitu? Ya, akan ada notifikasi udah aman boleh keluar. Gitu. Kalau udah selesai nggak kelihatan apa-apa? Kalau sudah nggak ada lagi yang mau diintercept ya gitu. Setelah itu ada nggak yang sekitar daerah kedutaan itu yang kena sasaran? Kalau di daerah kami nggak, karena kebetulan kita dekat kota lama juga. Oh, kota lama ya? Jadi pusatnya Yerusalem ya, di mana 3 agama. Itu diamanin ya? Ya, saya rasa juga nggak ada yang mau menghancurin ibadahnya. Oh jadi itu aman? Relatif aman. Relatif aman ya. Oke. Kalau ketika perang-perang yang Gaza nggak ada yang kiriman ke situ? Kalau yang enggak Pak. Enggak ada ya? Enggak. Biasanya mereka ke arah utara Israel. Tapi ada pengaruhnya enggak dengan masyarakat sekitar kondisi perang sejak Oktober lalu itu? Ada curiga itu, orang sudah mulai enggak percaya ya, semua pada jadi suspicious gitu. Dengan siapa? Sesama. Sama. Gitu. Ya. Oh, ini siapa gitu. Ya. Ya, biasanya ya 2 kubu itu ya Pak. Itu juga peningkatan keamanan nggak, checkpoint di kota-kota? Oh iya, pasti. Termasuk di Yerusalem Timur juga? Bahkan di kota lama juga. Di kota lama juga? Iya. Juga ada peningkatan penjagaan itu? Iya. Termasuk pemeriksaan? Iya, kadang-kadang ada jam-jam tertentu, misalnya Jumat. Sholatan gitu. Ada pemeriksaan. Oh, itu tentara makin banyak? Oh iya, lebih banyak biasanya. Lebih banyak, dan ketat? Iya. Oh, ada demo-demo? Ada demo untuk melawan anti pemerintah juga ada. Ya, Tapi pada umumnya itu di ibu kota Tel Aviv. Oh, di Tel Aviv. Kalau di Yerusalem Barat aja nggak? Ada juga kali ya? Ada, tapi sedikit. Tapi kebanyakan kan yang orang Palestina kan di Yerusalem Timur. Iya. Ya kan, tepi barat, yang timur. Bahkan yang orang Israel ini juga demo anti pemerintah. Israel juga demo anti pemerintah banyak juga ya? Iya. Jadi yang menentang juga orang-orang Israel sendiri? Iya, sama. Yang menginginkan damai? Yang inginkan damai dan inginkan hidup aman? Iya. Oh banyak ya? Itu selama ini Markato di sekitar makam itu kan banyak itu orang berjualan, kita keluar terus orang berjualan jendela mata. Ya. Itu tutup atau tetap berjalan? Hampir sebagian tutup ya. Sejak rame-rame ini? Sejak 7 Oktober tahun lalu. Hampir sebagian tutup? Ya, sebagian tutup. Oh. Apakah peziarah berkurang? Dari sejak perang itu kelihatan sekali banyak pengurangan turis atau peziarah. Tapi yang menariknya itu hanya peziarah dari Indonesia yang terus ada. Terus ada? Iya. Nggak pernah takut ya? Iya, heran saya. Katanya sebuah keistimewaan kalau terjadi sesuatu meninggal di tanah suci gitu. Jadi peziarah Indonesia tetap banyak ya? Banyak enggak, selalu ada. Selalu ada, ya. Tapi tetap berkurang. Ya. Karena juga enggak ada. Enggak semuanya. Tentu maksudnya dari Yordan itu? Dari Yordan atau dari Mesir. Ada dari Mesir juga? Ya. Kan juga agak. Karena biasa rutenya dari Mesir Pak. Sinai, langsung Sinai. Ya, Sinai. Oh, Mesir Sinai. Ya. Tapi dari banyak. Rafah. Masuk Rafah. Lu kok bisa masuk Rafah? Rafah kan ditutup. Itu juga saya nggak tahu Pak. Kadang-kadang dari situ atau nggak tahu dari mana. Yang pasti dari Sinai masuk ke Israel, baru dari Israel ke Yordan gitu. Kalau dari Rafah kan masuk Palestina itu?
Gaza. Ada yang arah Yang sebelah ya. Oh, Rafah yang pintu bukan yang ini ya. Bukan yang masuk ke Gaza. Iya. Rafah sebelahnya. Oke. Ya. Jadi apa pengalaman yang paling tak terlupakan selama 5 tahun tugas di Israel, di Yerusalem? Banyak sekali sebenarnya. Apa itu? Banyak. Ketika mengunjungi makam Kudus, setiap saat bisa pergi, dan kalau kita pergi dengan Bapak Nunsis itu ada maksudnya itu kita bisa masuk di mana kadang orang nggak bisa gitu. Itu pengalaman yang nggak akan terulang ya gitu. Lalu Natal di tempat di mana Yesus dilahirkan. Jadi di Bethlehem. Ya, di Bethlehem itu jadi pengalaman yang sangat berarti dan nggak mungkin terlupakan. Terus pengalaman dalam tugas juga pengalaman baru dan menantang, dan saya banyak belajar banyak hal. Oke, pasti nggak dimiliki suster yang lain ya. Tidak semua kan dari putri-putri Maria itu kan, nggak semuanya ke situ ya kan. Dan suster dari tarikannya suster itu yang pertama atau sudah ada yang orang Indonesia yang lain? Saya kebetulan saya baru yang pertama. Oh, yang pertama orang Indonesianya. Ya. Untuk tugas di KBRI, Embassy, Vatikan Embassy. Ya. Ya, tapi kebetulan saya juga baru satu-satunya orang Indonesianya, Pak. Di kongregasi. Oh ya? Ya. Oh, jadi suster orang Indonesia pertama? Ya, kedua karena yang pertama sudah meninggal. Oh. Gitu. Dari kongregasi Putri-Putri Maria di Bukit Kalvari baru satu. Itu Indonesia ada nggak di Indonesia? Dulu sempat di Palembang. Sumatera Selatan. Tapi sekarang nggak ada? Nggak ada, tutup. Karena kebetulan susternya juga meninggal, Pak, di situ. Gitu. Wah, ini bisa merintis ini nanti. Amin, gitu. Pak. Amin. Jadi itu ya, tadi sangat berkesan ya tugas, tentu ya. Berkesan tugas di Yerusalem 5 tahun. Ya. Berapa kali pulang ke sini 5 tahun? Ke sini udah 3 kali, hampir sering juga. Ngurus paspor? Ngurus paspor juga. Ngurus paspor kan di sini, di KBRI Vatikan. Iya. Sebagai orang Indonesia. Sampai sekarang masih pegang paspor Indonesia kan? Iya, iyalah. Kita kan nggak punya dua, nggak bisa. Ya, oke. Ada kesempatan nggak, Pak, di kemudian hari? Ya, mungkin lagi pikirkan pemerintah. Ya, tapi kan tetap Indonesia ya kan. Jadi setelah dari Yerusalem itu belum tahu tugas di mana lagi. Ya, sementara di Roma dulu. Di rumah. Kemungkinan besar kembali ke Indonesia. Oke, ya. Baik, Suster, terima kasih banyak ya obrolan kecilnya ini, pengalamannya tugas di Yerusalem. Sangat menarik ya. Belum ada orang dari kongregasi dan orang di sana. Ada kongregasi yang lain kan ada itu ya. Tadi dari Fransiskanis ya. Dan Suster ya, ini pengalaman yang sangat menarik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga menginspirasi banyak orang untuk tugas di sana. Amin. Ya, makasih banyak, Suster. Ya, makasih Pak. Makasih banyak. Sahabat Gereja, terima kasih banyak telah mengikuti perbincangan ringan kami dengan Suster Yulia dari kongregasi Putri-Putri Maria di Bukit Kalvari yang 5 tahun tugas di Yerusalem, ya, sangat menarik ceritanya. Meskipun kita berbincang sedikit, kalau waktunya panjang tentu akan bicara lebih banyak lagi. Sekali lagi terima kasih. Salam Kredensial.